sebagai timnas. Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi, bilang terima kasih. Pak Marji aja ini bisa. kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini, nggak perlu merendahkan timnas Itu sebelumnya. tugas Pak Itu Sumarji adalah insan sebagai olahraga. Manajer. Amarah Coach Justin memuncak setelah debat di televisi soal timnas Indonesia sampai katakan hal ini. Baru-baru ini pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana atau Coach Justin dan Tommy Welly atau Bung Toel terlibat cekcok panas di saluran TV nasional yaitu TV One. Keduanya berdebat tentang persiapan timnas Indonesia versus Uzbekistan di Piala Asia U23. Kendati demikian, banyak warganet yang justru memihak kepada Coach Justin lantaran Bung Toel dinilai kerap memberikan opini buruk tentang Sintayong. Bagaimana tidak, Bung Toel bahkan menantang Sintayong untuk tidak mengeluarkan pemain terbaik di babak perempat final kontra Korsel. Alasan sederhana Bung Toel menyebut jika sudah seharusnya Sintayong memberikan kredit pada klub Liga 1 karena mau melepas para pemain bahkan sampai menunda kompetisi Liga 1. Tak berhenti sampai di situ, Bung Toel mengaku ada pihak yang dirugikan dari melepas pemain ke Piala Asia U23. Bahkan menurutnya banyak tim yang mengeluhkan pemanggilan tersebut. Bung Toel juga menyoroti jika Sintayong tak menyadari bagaimana sikap heroik itu sangat penting untuk mengobati kerugian yang dialami klub Liga 1 tersebut. Sementara menurut Coach Justin, tak perlu Sintayong sampai harus berterima kasih pada klub Liga 1 dan mengikuti pendapat Bung Toel tersebut. Sementara itu permintaan Bung Toel agar Sintayong mengucapkan terima kasih ke klub Liga 1 dipatahkan langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Pasalnya sebelum persiapan Piala Asia U23 2024, Sintayong sudah memberikan statement di akun Instagram timnas Indonesia. Di situ Sintayong menerangkan bahwa dia mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI termasuk owner klub-klub Liga 1 atas apresiasinya pada timnas Indonesia. Sontak pendapat Bung Toel yang dianggap tak masuk logika itu langsung ramai dihujat penggemar sepak bola tanah air. Sosok Bung Toel lantas dinilai hanya bisa mencela kinerja baik Sintayong, alih-alih memberikan apresiasi terhadap perjuangan dan prestasi yang sudah diukir bersama skuad Garuda sejauh ini. Terlebih pelatih asal Korea Selatan itu sudah memenuhi target kedua PSSI untuk membawa timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23. Karena debat panas yang dianggap hanya membahas hal-hal negatif saja, Coach Justin lantas memberikan statement tegas yang diunggah di akun Instagram miliknya. Coach Justin memposting gambar bertuliskan "Stop making stupid people famous". Hashtag Stop Haters tolong viralkan, jangan kasih panggung ke mereka yang biasanya hanya sebar hal negatif, tulis Coach Justin di keterangan postingan Instagramnya. Lantas postingan itu pun ramai disorot netizen, mereka menganggap bahwa Bung Toel lah yang sedang disindir Coach Justin. Bangganya lihat Indonesia jadi wakil ASEAN terbaik di Piala Asia U23, Malaysia dan Thailand kompak dukung timnas. Supporter Thailand mengaku ingin melihat timnas Indonesia U23 melenggang ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan, dua media ternama asal Malaysia, Makan Bola dan Semuanya Bola, menyoroti kemenangan tim nasional sepak bola Indonesia U23. Media Semuanya Bola misalnya, mereka sengaja membuat artikel berjudul Piala Asia U23, rekor bersih 40 tahun Korea Selatan lebur di tangan Indonesia. Dilaporkan bagaimana untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos ke semifinal turnamen itu. Timnas Indonesia U23 dipastikan menjadi satu-satunya wakil ASEAN alias Asia Tenggara di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 menjadi debutan di pentas Piala Asia U23 ini. Namun mereka mampu terbang tinggi berkat polesan tangan dingin Sintayong. Timnas Indonesia U23 bukan satu-satunya wakil ASEAN di babak perempat final Piala Asia U23. Ada satu negara lain yang juga sukses melaju ke fase ini, yakni timnas Vietnam U23. Di babak ini Vietnam dipertemukan dengan timnas Irak U23. Duel ini berlangsung sengit dan alot. Vietnam bermain agresif, tapi mereka kesulitan menciptakan peluang di pertahanan Irak. Justru serangan Irak tampak lebih berbahaya, tapi lini serang mereka juga kurang greget. Tapi pada akhirnya mereka bisa menang 1-0 berkat gol sematawayang Ali Jasim dari titik penalti. Dengan demikian, Vietnam gagal menyusul Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Turnamen Piala Asia U23 2024 ini diikuti oleh 4 wakil ASEAN. Selain timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23,
ada Malaysia U23 dan Thailand U23. Malaysia U23 jadi wakil terburuk ASEAN di kompetisi ini. Mereka gagal lolos dari fase grup dan terdampar di dasar klasemen grup D tanpa meraih poin sekalipun, alias kalah melulu dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand U23 awalnya tampak tampil menjanjikan, tapi pada akhirnya mereka juga gagal lolos dari fase grup. Thailand menjadi juru kunci klasemen grup C. Bedanya dengan Malaysia, mereka masih bisa memetik 3 poin. Atas hasil itu, seorang supporter Thailand mengutarakan keinginannya melalui media sosial X untuk melihat Garuda Muda terbang ke Paris. Akun Thai Football memuji pencapaian gemilang timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan berharap bisa melihat mereka berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Selamat Indonesia, hanya 1 laga lagi untuk mencapai Olimpiade Paris. Tolong wujudkanlah, tweetnya di akun @thaifootball. Pengakuan striker Uzbekistan jelang bentrok dengan skuad timnas Indonesia di semifinal. Striker Uzbekistan Kusein Nursaev sedang dalam motivasi tinggi jelang bertemu timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23. Motivasi tinggi Kusein Nursaev didapat pasca memenangkan pertandingan perempat final dari Arab Saudi dengan skor 2 gol tanpa balas. Dalam laga tersebut, Kusein Nursaev ikut menyumbang 1 gol untuk Uzbekistan. Bomber andalan tim Parguna itu membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-47 berkat memanfaatkan umpan rekannya yaitu Faizulaev. Kemenangan atas Arab Saudi ini membawa Uzbekistan ke semifinal Piala Asia U23 dan akan bertemu dengan timnas Indonesia U23. Jelang pertarungan tersebut, Kusein Nursaev mengisyaratkan optimistisnya lolos ke final. Ia menyebut Uzbekistan masih bisa berbuat lebih banyak saat berebut tiket final Piala Asia U23 dengan anak asuh Sintayong. Wajar saja jika Kusein Nursaev berada dalam kepercayaan diri tinggi, sebab Uzbekistan menantang timnas Indonesia U23 yang berstatus sebagai debutan di ajang ini. Uzbekistan memang lebih berpengalaman dibanding timnas Indonesia U23. Buktinya mereka selalu berpartisipasi di Piala Asia U23 selama 3 edisi terakhir. Sungguh luar biasa bisa menang melawan mereka Arab Saudi, tapi ini baru perempat final. Kami masih perlu mempersiapkan 2 pertandingan lagi. Saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak lagi. Kami pasti mempersiapkan yang terbaik untuk pertandingan-pertandingan itu menghadapi Indonesia, ujar Nursaev dilansir dari laman resmi AFC. Berkaca pengalaman Uzbekistan tersebut, timnas Indonesia U23 kemungkinan tak akan mudah menjalani babak semifinal nanti. Apalagi Uzbekistan memiliki statistik yang lebih mentereng ketimbang timnas Indonesia U23. Melihat perbedaan statistik tersebut, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia harus memikirkan taktik terbaiknya untuk merusak rekor milik Uzbekistan. Jolkojo, pahlawan Kirgistan yang bantu timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023, kini dukung Garuda Muda juara Piala Asia U23. Jolkojo, sang pahlawan Kirgistan yang bantu timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023, kini kembali menjadi sorotan. Pasalnya Jolkojo kini memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda untuk menjuarai ajang Piala Asia U23 2024. Kojo pun ikut bangga dengan pencapaian manis yang didapat oleh timnas Indonesia U23. Pemain berusia 25 tahun itu berharap Garuda Muda bisa menjadi juara di Piala Asia U23 2024. Kojo sampai-sampai mengunggah dukungannya lewat akun Instagram pribadinya. Ayo teman-teman, ambil pialanya, Piala Asia U23 2024, ujar Kojo dalam akun Instagram pribadinya. Kojo diketahui merupakan sosok yang akan selalu dikenang oleh penggemar timnas Indonesia. Pemain kelahiran Arkagana itu merupakan pencetak gol saat timnas Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 di matchday terakhir grup F Piala Asia 2023 pada 25 Januari 2024 lalu. Kala itu, hasil imbang ini membuat timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur tim peringkat 3 terbaik. Itu merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya skuad Garuda ke 16 besar Piala Asia. Namun sayang, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Australia 0-4 di babak gugur tersebut. Alhasil perjalanan skuad Garuda terhenti di babak 16 besar.